terus kuliah di luar. Nah, apakah itu jalurnya sudah dipikirkan oleh orang tua Maudi? Ini dari Maudi kecil bahwa plannya Maudi kuliah di luar negeri, bukan di Indonesia. Jadi kita tentunya pemilihan sekolahnya akan berbeda. Ini menarik nih, aku jadi kayak pengen ngajak mama ikutan live-nya soalnya mama tahu banget nih. Kalau dari ceritanya mama, sebenarnya maksud awal maksudnya nyokolain anak di international school tuh bukan karena pengen kuliah di luar. Mama tuh orangnya justru nggak pengen jauh sama anak. Jadi kalau bisa pasti sekolah di Indonesia. Tapi awalnya itu adalah cuman pengen anaknya itu bisa bahasa Inggris. Kayaknya itu adalah kepengenan mama papa dari dulu, bahwa mungkin dari pengalaman mereka bekerja dulu dan lain-lain, dapat inspirasi dari teman-teman yang kuliah di luar negeri atau apa, melihat bahwa itu adalah skill yang sangat dibutuhkan gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya Kak. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu, akhirnya mama itu sampai ke titik di mana pada saat itu mungkin melihat aku cukup berprestasi secara akademis, di mana pengen memberikan kesempatan yang maksimal aja gitu. Aku sampai ingat pada saat itu, waktu obrolan sekolah itu, Kak, kamu boleh apply ke luar negeri, tapi harus Ivy League atau Oxford ya. Maksudnya kalau nggak harus Ivy League atau Oxford ya. Maksudnya kalau nggak pada saat itu kenapa aku ke luar negeri juga sebenarnya karena itu kesempatan yang nggak bisa, yang sangat disayangkan kalau sampai nggak dikirim gitu. Jadi awalnya itu nggak disengaja, tapi mama itu sangat responsif terhadap kayak, wah anak saya berprestasi banget nih, berarti kita pindahin sekolahnya deh yang memungkinkan dia untuk mencapai maksimal, pokoknya optimize gitu. To optimize. Gitu sih Kak, nggak terlalu plan dari awal, tapi karena mama sangat adaptif dan responsif, akhirnya jadi seperti itu. Aku rasa itu penting sekali sih untuk orang tua, balik lagi observasi sang anak, melihat kekurangan anak apa yang harus dikembangkan, kemudian melihat optimize lagi, dan itu dilakukan oleh mamanya Maudi ya. Dan yes, you are very lucky to have such parents kayak gitu. Dan pasti di sini makanya orang tua itu butuh untuk menjadi guidance pemandu untuk anak-anak yang untuk mereka mencapai their maximal capability-nya ya. Untuk bisa jadi versi yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua bisa membantu untuk ke situ. Jadi sebenarnya nggak ada dari awal harus kuliah di luar negeri ya? Enggak. Yang ada mama kalau ngomong kayak, aduh Muat, kamu kalau nggak keterima mama bisa deket sama mama terus gitu. Yang ada mama pengennya sebenarnya justru deket mama di Indonesia gitu. Tapi karena nggak bisa dilewatkan aja. Menarik sekali. Oke, menarik banget. Nah, kemudian setelah Maudi akhirnya kuliah di luar negeri, apa sih yang Maudi rasa sebagai hal-hal yang sangat positif yang nggak mungkin Maudi dapatkan kalau Maudi mungkin kuliahnya di Indonesia? Itu pertanyaan yang bagus Kak. Aku sangat merasa bahwa yang paling berharga pada saat kuliah di luar negeri adalah bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara dan berbagai penjuru dunia gitu. Karena disitulah kayaknya wawasan sangat terbuka. Jadi lebih dari konten belajar, yaitu tentunya juga bagus sekali, tapi lebih dari itu adalah pada saat pemikiran aku itu jadi aku pertanyakan
dan bisa aku explore lagi bersama teman-teman yang memiliki perspektif yang berbeda. Di situ wawasannya sangat terbuka, cara berpikir juga jauh lebih jauh lebih terbuka dan jauh lebih mudah menerima perbedaan juga. Ya, menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman, menghargai bahwa menyadari bahwa cara hidup dan cara berpikir orang itu sangat berbeda di semua tempat, di mana kita tuh nggak bisa loh merasa benar sendiri karena ada jutaan orang lain di dunia ini yang berpikir sangat berbeda dari kita dan mereka juga orang-orang baik dan juga orang-orang hebat gitu. So itu sangat humbling juga dan itu precious buat aku. Itu yang paling berharga. Ya, aku setuju banget sih sama Maudi bahwa setiap orang tuh punya value yang beda, kemudian juga perspektif yang beda juga, yang mungkin menurut mereka yang A lebih bagus, menurut Maudi yang B lebih bagus. Sebenarnya nggak ada yang benar dan salah, tapi bagaimana kita bisa mengoptimis itu jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, tapi aku pengen tanya nih, misalnya ada orang sudah jelas melakukan hal yang salah, dan itu berimbas tentunya misalnya ke masyarakat. Apakah Maudi tipe orang yang akan diam aja, ya udahlah bukan urusan gue gitu, atau Maudi akan itu nggak benar, gue harus bisa speak up nih bahwa itu nggak benar karena itu mempengaruhi ke masyarakat lain? Aku walaupun terbiasa dengan melihat dua sisi cerita, pasti aku tetap strict sih Kak Messi sebenarnya tentang kayak apa yang aku anggap benar dan salah, apalagi bila hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar and positions of power, whether it's in politics, whether it's in even influencers atau lain-lain yang memiliki suara yang didengar banyak orang So I definitely stand aku juga punya opini-opini yang cukup kuat. Cuman pada saat harus berbicara kembali dan sharing opini itu, memang aku tuh kayak kalau sekarang sih masih double thinking dan overthinking kan. Karena juga merasakan tanggung jawab yang sangat amat besar juga pada saat aku menyampaikan sesuatu. Jadi kayak mikirnya tuh 200 kali sebelum aku sebelum aku. Maybe that's a bad thing karena jadi proses untuk speak up dan sharingnya itu kadang-kadang jadi kurang maksimal. But that's something I want to work on juga sih untuk bisa lebih vokal lagi gitu. Oke, ini beberapa pertanyaan terakhir. Nggak kerasa seru banget. Maudi udah ngantuk, maaf ya. Enggak, jadi mau seru. Nah, kan Maudi ini hidup sebagai public figure. Maudi itu main film kalau nggak salah dari 9 tahun ya. Iya, benar. Ada nggak sih yang Maudi merasa this is what I need to pay for, kayak sesuatu yang konsekuensinya lah Maudi jadi public figure? Ada nggak yang hilang dari masa kecil Maudi, atau adakah beban tambahan dalam hidup Maudi sebagai public figure? Kak Messi, pertanyaannya super bagus banget. Ada beban nggak ya? Ada pastinya sih Kak, karena pada saat aku menjadi bisa nggak terlalu punya ruang untuk pernah membuat kesalahan atau sesuatu, dan akhirnya mungkin orang tua aku juga jauh lebih strict karena menjaga aku sebagai public figure juga, gitu kan. Karena tahu bahwa konsekuensinya itu bisa panjang, konsekuensinya bisa macam-macam, jadi orang tua aku jadi jauh lebih protektif juga, dan itu membuat aku ngerasa masa kecil aku mungkin ya itu sangat protected gitu. Kayak aku juga merasa sangat takut melakukan sesuatu yang bisa akhirnya membuat aku dicap bukan anak baik atau ada kayak perfect child syndrome atau apa gitu yang membuat aku merasa kayak aku harus sempurna dan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan itu sebenarnya membekas sampai sekarang, walaupun aku udah bukan anak kecil lagi, tapi
memang kadang-kadang ada, mungkin aku overthinking karena itu kali ya Kak. Ya, karena harus keluarnya benar, harus keluarnya perfect. Benar. Jadi even pada saat aku harus speak up tentang opini yang mungkin kontroversial, aku juga, maksudnya mungkin nanti ada yang nggak suka, mungkin nanti ada a lot of overthinking seperti itu yang aku rasa sampai sekarang jadi ya gitu ya. Jadi kayak mempengaruhi ke keberanian aku. Benar pada saat melakukan sesuatu yang agak question mark gitu. Ya. Itu sih Kak yang paling besar sebenarnya. Dan itu yang aku sering lihat di kayak child stars gitu yang dari kecil. Ya. Karena dan aku rasa ekspektasi orang tuh kadang-kadang bahwa kita juga harus se-innocent waktu kita kecil itu gitu. Kayak somehow atau harus perfect gitu. Something like that lah. Itu gitu. Oke. Jadi itu yang mau dirasa juga harus mau di work on lagi ya, kalau apa yang bisa dilakukan lagi untuk mau bisa mengungkapkan pemikiran Maudi yang mau disetujui. Menarik. Oke, nah ini banyak banget yang tanyain, mau dong tipsnya gimana nanti anak-anakku atau aku biar bisa sekolah di Ivy League, di sekolah-sekolah unggulan di luar negeri. Tips aku apa ya? Tips aku kalau di kasus teman-teman, I think sebenarnya preparation sih Kak. Walaupun tadi jawaban aku nggak terlalu prepare ya. Maksudnya nggak prepare dari SD, tapi obrolan mau masuk Ivy League dan obrolan mau masuk ke sekolah-sekolah itu sebenarnya udah cukup aktif dari SMP lah paling enggak. Jadi pada saat itu tuh udah jadi pembahasan, kalaupun mau masuk ke sekolah-sekolah itu harus ngapain aja ya. Dan ternyata banyak kan Kak, maksudnya ternyata harus SAT, ternyata harus ada jalur-jalur tertentu, ternyata nilainya harus seberapa, harus ngambil subjek apa aja, dan itu menjadi North Star buat kita waktu itu, bahwa jangan sampai nih kamu ketinggalan kereta, nggak ngikutin requirement ini kayak gitu. So menurut aku itu sih kayak I think preparation and research, karena sebenarnya semuanya itu bisa dicapai kalau yang aku selalu sharing adalah itu misalnya satu big dream, tapi kalau kita break apart jadi kayak goal short term, apa yang kita bisa lakukan besok, itu sebenarnya menurut aku anything is possible gitu. Ya, penting. Jadi lagi mau dibilang untuk researchnya, jadi didiskusikan oleh orang tua. Biasanya memang penting banget untuk orang tua diskusi sama anaknya plan jangka panjangnya, karena akan beda sekali loh. Misalnya kamu mau jadi dokter, tentu sekolah keluar sama sekolah di Indonesia akan beda banget untuk nanti kerjanya gitu, mana yang lebih baik. Tentu ya misalnya mau ambil bisnis ternyata di luar lebih oke, jadi itu harus didiskusikan jauh-jauh hari dan akhirnya dipotong-potong jadi goal pendek-pendeknya tadi yang akan mendukung ke selanjutnya. Oke, pertanyaan 2 terakhir nih Maudi. Oke, nah kalau nanti Maudi jadi orang tua, Maudi mau jadi orang tua yang seperti apa dan pingin anaknya seperti apa? Wow, aku pengen jadi orang tua yang kayaknya aku pengen jadi orang tua yang sangat kayak merespek anak aku sebagai kayak manusia dan juga individu lain di luar aku gitu. Jadi kayak memiliki respect bahwa mungkin nantinya dia juga akan tumbuh memiliki keinginannya sendiri, opininya sendiri, dan aku rasa parenting itu kalau kita menganggap anak tuh juga seperti itu ya, stylenya mungkin akan berbeda. Kalau secara taktikal mungkin banyak lah, tapi in generally aku pengen seperti itu. Jadi pengen jadi pendengar yang baik, pengen tahu opini mereka juga, pengen ngajak ngobrol yang banyak gitu, dan gitulah. Pengen punya anak yang seperti apa? Aku pengen banget punya anak yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Mereka memiliki kayak passion tertentu yang ingin memberi juga ke community, apapun itu ya. Aku nggak terlalu peduli bidangnya apa, tapi ingin berguna di masyarakat. Dan
a good communicator, dan anak yang self aware gitu, kayak sangat-sangat sadar kayak dirinya sendiri, dan itu menurut aku ya itu keren sih menurut aku. Kalau anakku udah itu aja deh. Ya, karena kayak kata Khalil Gibran juga ya, bahwa anakmu bukan anakmu gitu. Tugas orang tua mungkin seperti yang orang tua mau dilakukan dan yang ingin mau dilakukan, bahwa bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan dia kemampuannya sehingga segala yang dia miliki bisa mencapai kemampuan yang maksimal dari diri dia, kayak gitu ya Maudi. Tapi bukan kembali lagi memaksakan gitu. Bagus. Oke, Maudi, ini ada satu pertanyaan tadi aku lupa nanya, tapi ini banyak banget yang nanyain. Maudi kan suka baca dari kecil. Aku lihat Maudi itu baca sejak 3 tahun. Nah, mereka nanya sih, orang tua membiasakan Maudi baca tuh sejak umur berapa? Benarkah rumahnya nggak ada TV? Dan bagaimana tips supaya anak-anaknya juga suka membaca? Waktu awal memang aku nggak punya TV. Sampai aku umur kayak 4 tahun. I don't know why, tapi emang nggak punya TV aja. Jadi memang pertama kenal sama kayak medium entertaining itu memang buku. Dan aku awal tuh udah bisa baca umur 3 tahun. Jadi habis itu kerjanya baca buku aja. Mungkin dan aku rasa yang membantu juga pada saat itu orang tua juga belum terlalu main smartphone juga kali ya Kak Mesti ya. Jadi kalau anak kan sangat mimicking orang tua ya. Jadi dulu culture di rumah nggak terlalu ada yang nonton TV gitu. Jadi aktivitasnya itu memang playing with things that I can touch, things that I can read. Papa pagi-pagi baca koran gitu. Jadi mungkin sebagai anak juga melihat bahwa itu sih culture, atau itu sih yang kita lakukan itu sebagai manusia. So mungkin that's the tip. I think also do it with your children, or like also be that example, karena sebenarnya kayaknya sih aku dulu ngikutin banget gitu, dan itu yang membuat aku jadi memiliki rasa ingin tahu, belajar baca. Ya, jawaban yang bagus banget Maudi. Dan aku lihat di sini katanya kamu bisa baca 3 tahun, berarti tentunya mulai kebiasaan baca itu lebih early lagi pasti dari orang tua untuk kenalkan ada buku, ada huruf gitu. Dan aku setuju banget sama kamu bahwa cara yang paling baik untuk orang tua pingin anaknya seperti apa dengan dia mencontohkan. Jangan suruh anaknya baca buku kalau orang tuanya juga nggak suka baca buku, karena anak itu paling belajar dari mencontoh. Oke, bagus banget Maudi, thank you banget tips-tipsnya. Nggak kerasa ini sudah 1 jam dan sudah habis waktunya. Seru sekali diskusi sama Maudi hari ini. Semoga pastinya sangat menginspirasi untuk para audiens di sini. Mungkin yang terakhir, pesan Maudi untuk para perempuan Indonesia terutama. Thank you Kak Mesti. First of all, I want to say thank you so much for inviting me. Ini salah satu live Instagram yang paling menyenangkan sekali pokoknya. Dan kalau buat perempuan-perempuan di Indonesia, mungkin balik lagi ke apa yang tadi kita bahas ya, soal kita harus ingat sih bahwa perkataan orang lain itu hanyalah opini dan bukan fakta. Karena aku rasa kalau untuk perempuan, kita dengan berjalannya waktu pasti mendapatkan banyak opini-opini tentang what we should be, what we should wear, what we should do, where we belong, and what we should be doing. Dan kalau kita ingat bahwa it's just an opinion and it's not a fact. Jangan biarkan itu menjadi hambatan untuk apapun yang kita inginkan gitu aja sih. Oke, dengar ya. Maksudnya untuk seorang Maudi pun yang perfect pasti akan ada aja suara-suara maksudnya yang negatif atau nggak suka, tapi jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Justru itu harus menjadi motivasi kita untuk selalu lebih baik lagi. Oke, thank you banget Maudi. Sorry udah ganggu malamnya. Aduh, dengan senang hati.
Thank you banget Maudi, salam buat Om Didit, Fatemuren, dan Mangga, dan semua. Sukses sekolahnya, semoga cepat selesai. Oke, bye Maudi. Thank you banget. Thank you untuk semua